bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Joko Sasongko, mahasiswa Universitas Negeri Semarang dalam PPG dalam jabatan Angkatan 2. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran secara daring. Jadi begini urutannya. Sudah jadi, ini kita kirimkan ke peserta didik melalui WA. Sudah banyak pengambil yang lain masuk. Saya akan masuk ke kelas jam saya. Oke. Ya, ini untuk persiapan awal. Selanjutnya kita akan merespon anak-anak. Kita siapkan huruf P-nya. Pagi, Pak. Oke, lama ndak jumpa ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita bisa bertemu lagi di pertemuan kali ini untuk pembelajaran kali ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Ya. Arfandi bisa agak diturunkan dikit kameranya, Elsa juga agak diturunkan dikit. Oke, sip. Oke. Pada pertemuan kali ini Pak Wahyu akan sampaikan materi tentang menganalisis gangguan sistem rem mekanik ya. Nah, saya akan tampilkan untuk materinya seperti biasa. Kita gunakan Google Sheet. Ini ya, bentar ya. Nah, materinya saya maximize dulu. Mata pelajaran kita kali ini adalah pemeliharaan sasis sepeda motor. Kemudian untuk kompetensi dasarnya ada dua, yaitu kompetensi dasar pengetahuan itu menganalisis gangguan pada sistem rem mekanik. Sedangkan kompetensi dasar untuk keterampilannya adalah memperbaiki sistem rem mekanik. Lanjut, untuk tujuan pembelajarannya, kita masuk materi. Materinya tadi Pak Wahyu sampaikan, karena modelnya kita menggunakan video, kita masuk ke dalam site Google dulu. Kita lihat dulu videonya. Ini adalah jenis rem mekanik. Selama sepeda motor berjalan, roda dan tromol berputar, sedang sepatu dan kanvas rem diam. Dalam keadaan ini, kanvas rem tidak bersentuhan dengan tromol rem. Apabila pedal rem ditekan, batang rem akan menarik batang ungkit, sehingga as ungkit mendorong sepatu rem ke arah kiri dan kanan. Kanvas rem akan bergesekan dengan tromol rem. Hal ini menyebabkan roda berhenti berputar. Bila pedal rem dilepas, batang ungkit akan terdorong oleh pegas pada batang rem, sehingga batang ungkit kembali ke posisi semula. Kanvas dan sepatu rem akan menjauhi tromol, dan roda dapat berputar kembali. Nah, itu gambaran paling singkat dari sistem rem
mekanik. Secara teoritis kita bisa lihat di sini. Nah, fungsinya rem memiliki fungsi untuk mengurangi kecepatan laju sepeda motor dan menghentikan sepeda motor untuk menjamin pengendaraan yang aman. Prinsip kerjanya adalah perubahan energi kinetik itu dari tenaga kita ya menjadi energi panas dalam bentuk gesekan antara sepatu rem dengan tromolnya. Untuk sistem pengereman kalau diilustrasikan ada dua ya. Yang kiri ini adalah ilustrasi dari rem mekanik, yang kanan ini adalah ilustrasi dari rem hidrolik. Kalau rem mekanik itu bagian dalamnya yang bergesekan ya. Ini ibaratnya tang, ini adalah kampasnya, ini adalah tromolnya. Kalau rem hidrolik ini yang sudah kita bahas, itu yang bergesekan adalah cakramnya yang di luar. Oke. Nah, secara garis besar rem tromol itu ada dua, single leading shoe dan double leading shoe atau tunggal dan dua. Maksudnya seperti ini. Dihitung dari bagian ini. Nah, prinsip kerjanya adalah pertama, pedal atau handle rem ketika kita tekan, dia akan menggerakkan kabel atau batang rem. Nah, kabel atau batang rem ini akan menggerakkan bumbungan rem ini. Ini cuma satu, maka disebut single leading shoe. Bergeraknya bumbungan rem ini akan mengungkit sepatu rem untuk bergerak ke kiri dan ke kanan. Ya, sepatu ke rem. Kemudian bergeraknya sepatu rem ini akan bersentuhan dengan tromol rem. Nah, inilah yang mengakibatkan berkurangnya laju kendaraan sampai berhenti. Oke, next. Double leading shoe ya. Kalau tadi satu, ini berarti dua. Ini ada satu, ada dua. Ini jadi gerakannya dua. Yang sini bergerak ke sini, yang sini bergerak ke sini. Oke. Berikutnya, nah, saya yakin bagaimana cara membongkar Anda pasti sudah bisa ya. Tapi secara teoritis untuk pembongkarannya adalah pertama seperti ini. Anda bisa baca sendiri ya. Lepaskan sepatu dan seterusnya. Kemudian untuk pemeriksaannya bagaimana Pak? Pemeriksaan paling mudah adalah dengan memeriksa diameter dalam tromol. Pakai apa Pak? Pakai pakai vernier caliper ya. Setelah diukur bagaimana Pak? Kita bandingkan hasil ukur dengan batas servisnya. Tentu kita sesuaikan dulu dengan sepeda motornya apa. Misal di sini tipe cup, itu diameter dalamnya adalah 111 mm. Kita bandingkan dengan hasil ukurnya. Hasil ukurnya adalah 115 mm. Kesimpulannya, karena hasil ukur lebih besar daripada standarnya, maka kesimpulannya adalah tromol ini sudah aus. Solusinya bagaimana? Kita ganti tromolnya. Next. Nah, jangan memakai tekanan udara atau sikat untuk membersihkan rem. Untuk membersihkan tromol ini maksudnya itu jangan menggunakan udara bertekanan, misalnya air kompresor itu ya. Kenapa? Karena debu yang ada di dalam ini merupakan hasil gesekan dari kampas rem. Kampas rem itu kan terbuat dari asbes, itu berbahaya buat kesehatan jika terhirup. Kedua, pemeriksaannya adalah pemeriksaan ketebalan sepatu rem. Nah, pakai vernier caliper juga. Batas servisnya adalah 2 mm. Kalau sudah 2 mm ya jangan diamplas. Dan kita masuk ke gangguannya. Gangguan rem tromol. Contohnya ada dua ini. Pertama, misal daya pengereman lemah, sudah direm kok motornya tetap melaju. Kemungkinan kerusakannya di mana? Yang pertama kita lihat dulu, apakah penyetelan rem sudah tepat. Tromol bisa jadi sudah aus, kanvasnya bisa jadi sudah aus. Atau gangguan yang berikutnya adalah handle rem lambat atau terlalu keras. Kemungkinannya apa? Pertama, sepatu rem aus pada bidang kontak dengan bumbungan. Kedua, kerenggangan berlebihan antara lengan rem dan bumbungan, dan seterusnya. Oke, sampai sini materi sudah selesai. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, untuk mengukur sejauh mana pemahaman Anda tentang materi ini, silahkan buka set Google
kita masuk ke menu tugas, kemudian cari kuis PSSM. Kita coba, ini adalah kuisnya. Tugas individual, jadi kerjakan sendiri saja. Kalau sudah, jangan lupa sampai submit ya. Kalau sudah di submit, berarti tugas Anda sudah selesai. Maka untuk pertemuan kita untuk hari ini, saya rasa kalau tidak ada pertanyaan, sudah selesai. Silahkan segera mengerjakan JPOM-nya, saya tunggu responnya. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan sebagai salah satu syarat tugas dari PPG, khususnya PPG Angkatan 2. Saya dan Pak Joko Sasomo mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan salam.